menenangkan Ash. Agar dia tidak terlalu leluasa kayak di game 1 barusan. Ya, sebenarnya lumayan cepet juga ya kalau dari Kari. Cuman bedanya, yang membedakan antara Kari dan juga Beatrix. Kalau Karinya ini lebih ke single target. Beatrix ada penetrate, semua bakal kena di tengah. Dia bisa jadi, kalau ada follow up. Bisa jadi high ground defense juga kan? Bisa, oke. Dan muncul lagi ya untuk pertukaran role dari Carmillanya itu sendiri. Sekarang bergerak ke Rom. Yap. Akankah ada team fight paksa yang bisa dibawakan juga oleh Na'Vi Philippines karena udah mulai terlihat nih adanya pencurian-pencurian terjadi. Rotasi cepat sekarang masih coba untuk dilakukan oleh Na'Vi. Oke, dan Shino di sini menggunakan emblem marksman. Dan ini agak beda pasti karena dengan emblem marksman yang dipakai, dia akan punya ekstra attack speed juga yang bisa dipakai. Biasanya masih ada basic command di beberapa ya dengan ke arah Kari. Cuman menarik dengan adanya masih Carmilla sih. Aku melihat bagaimana ini kan pasti akan ada team fight kumpul dari Na'Vi. Oke. Mereka akan mancing dengan adanya Tsunami Flame yang mancing satu orang ditangkap. Dan di situ akan ada Curse of Blood yang akan mengcounter. Oke. Jadi sekarang tabrakan sudah mulai terlihat. Oh, ketarik. Wah, Aul dalam masalah yang cukup besar. Bakal coba untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Ada flicker yang dibuka, tapi S dengan adanya satu Electrifying Blitz hampir saja membuat Dream merahnya tumbang. Iya, tapi masih aman ya sejauh ini. Belum ada first blood juga yang terjadi. Dengan Turtle yang sesaat lagi akan muncul, harusnya mereka sudah siap dengan keadaan yang sama-sama prima juga ya. Masih mencari level 4-nya masing-masing, berbagi EXP sekarang. Namun kalau ngelihat dari adanya Yves ini, area effect yang cukup besar juga ini akan ngeganggu pemain-pemain dari Na'Vi. Ya, setuju sih. Apalagi Kari kan range-nya gak jauh ya. Gak jauh sama sekali, bisa di trapping ya di tengah dari real manipulation. Dan enaknya juga ultimate dari Yves ini akan cepat untuk menghancurkan Netherrealm. Dipecahin ya. Pecahin terus perangkap di tengah-tengah. S-nya bakal coba join the fight setelah ada satu Glorious Fairway yang dibuka. Dengan satu reward manipulation membuka satu masalah besar kepada Not Ayanami yang ketinggalan di arah belakang. Akhirnya first blow tercipta di tangan Shane. Ya itu dia, dengan keuntungan yang banyak kali ini diamankan oleh EVOS. Mereka secured ke arah Turtle. Mereka dapetin first blood-nya juga dan Merai ini coba untuk memakan satu pemain. Ternyata akhirnya informasi yang telah disampaikan tanpa adanya Tsunami Slam, Ash akan melenggang leha masuk ke lini belakang. Bener. Dan Ash juga kelihatan cukup nyaman ya dengan Joy yang jadi power pick ternyata. Di game yang pertama sudah mulai terlihat. Dan di bagian topnya, Not Ayanami diganggu dengan Lele yang berhasil untuk motong lane cukup jauh nih. Dan ya kalau kita bicara soal Granger berhadapan dengan Kari juga di sini. Range menjadi salah satu andalan untuk Granger. Dikejar merahnya sekarang. Bersama dengan ada Tsunami Slam yang dibuka, tapi Lele bukan target yang tepat. Iya, Revitalize ya yang terpop up juga. Itu sangat-sangat membantu untuk penyelamatan dari Lelenya. Karena ya sulit sih tadi dia mau bertahannya gimana ya. Coba serang balik aja dan ternyata masih belum berhasil untuk bisa membalikan keadaan. Sementara dari Na'Vi Philippines yang dalam keadaan tertinggal kali ini, mereka masih cukup bersabar. Ya, balik lagi nih kondisi yang sering kita lihat dijalani oleh Na'Vi Philippines ya. Dari under mereka berjuang dan mereka akan ngembalikin nanti di mid game. Tapi so far kalau EVOS mereka sudah unggul cukup jauh. Nah decision making mereka sekarang ketika objektif keluar, Turtle yang kedua keluar mau team fight atau mau fokus langsung menuju ke Turtle. Karena kan biasanya kayak pikirannya bercabang di sana. Ini ada objektif, kita mau yang mana nih? Ambil turret, mau team fight, mau ambil objektif. Dan kayaknya Merai harus sabar-sabar buka Tsunami Slam-nya sih. Bisa target ke arah Ash aja. Dan ya, Merai ini juga nggak bisa terlalu leluasa di lini paling depan. Karena kita tahu bagaimana typically untuk sosok Kalea juga bukan frontliner yang cukup kuat. Dan akhirnya terkena pop damage dan sekarang. Rhapsody dan juga Death Sonata tadi mulai menjadi kombinasi untuk Not Ayanami, tapi Turtle-nya bakal didapatkan secara cuma-cuma untuk EVOS ya. Oke. Penguasaan ya, walaupun memang dari segi point kill nggak terlalu banyak bisa didapatkan, tapi objektif kontrolnya ini sangat-sangat baik. 2 turtle ditabung oleh EVOS juga, bahkan pencurian dan pengintipan saja ternyata ya. Aul yang mencoba untuk bergerak ke arah orange buff-nya juga. Poke damage terus-terusan, masalahnya nih kita lihat bagaimana Yves yang akan bisa menjebak pemain-pemain dari Na'Vi. Bakal coba untuk dimakan ke Aul ya. Yes, bener aja dengan ada satu Tsunami Slam yang dibuka, tapi masih cukup sustain dengan ada Revitalize pula.
Cuma masalah pertukaran adalah outer turret. Gak adil banget untuk Navi. Iya, dan makan frontliner kayaknya masih belum jadi jawaban buat Navi sih. Secara follow up damage-nya masih sangat-sangat minim. Terutama tadi dari Chinoa-nya juga yang sepertinya tidak siap untuk menjadikan follow up damage-nya. Karena tadi dia ke distract dengan cicilan yang dilakukan oleh Fancy Nancy. Dan akhirnya pun dua-duanya gak dapat. Pick off-nya gak jalan. Dan turretnya pun tidak bisa diselamatkan. Wah, ini bukti bahwa keraguan bisa menjadi masalah. Keraguan bisa menjadi hambatan. Iya. Alright. Satu buah Radiant Armor telah tersemat di dalam tubuh dari Not Ayanami. Glowing One-nya juga udah dipegang sama Shine. Alright, kembali tenang again ya. EVOS dalam keadaan unggul kayak gini, jangan terlalu terburu-buru. Amin. Jangan amin. terlalu tergesa-gesa juga. Karena mereka harus tetap bisa memaintain bagaimana hype-nya mereka. Karena kita belum ngelihat nih ekspektasi untuk pick off dari Navi. Ya kan kayak combo karya kari sebagai follow up damage-nya harusnya bisa menjadi combo dan ini dia. Chinoa hampir terjadi solo kill di tangan Ash. Hampir ya. Hampir. Itu lumayan dalam loh ya untuk Ash-nya juga bisa bergerak. Namun di arah mid lane-nya lagi-lagi ya susah banget untuk bisa menjangkau keberadaan dari seorang Shiny juga semenjak Void Crystal, Void Blast ini dibuka untuk mengusir mundur pemain-pemain dari Navi, tapi harusnya untuk kali ini Navi tidak akan tinggal diam. Mereka tidak akan membiarkan perfect turtle terjadi begitu saja untuk EVOS. Enak ya punya reward manipulation, menjaga teritori. Shine benar-benar sulit digapai. Bahkan sekarang dengan ada Glorious by the way, diusir mundur teman-teman dari Navi. Sehingga akhirnya turtle perfect untuk EVOS. Iya, 3 turtle yang ditabung oleh Ash ya. Ini adalah jawaban juga Ash. Satu first pick ke arah Joy. Yep. Ya ini jadi tanggung jawab yang akhirnya bisa dia emban dan dia bertanggung jawabkan. Setuju. Karena memang Joy ini tergantung dari powernya juga ya. Karena kita tahu bagaimana lincahnya untuk Joy juga kalau sampai tidak sanggup untuk dinetralkan dengan yang lain. Oke. Bu. Tapi tertangkap Ash. Wah, masih ada Rhythm of Joy. Masih bisa untuk menyelamatkan diri. Dan untuk sekarang begitu lincahnya sehingga dia bisa kabur. Tapi ternyata ada pertarungan yang terpisah di mid dan juga di top. Tapi ternyata bisa dihindari. Oke. Ini tipikal game yang sangat-sangat tenang ya. Ini vibes game ketiganya kerasa banget. Karena keduanya sama-sama hati-hati. Bahkan poin killnya baru 1 loh. Menuju menit ke-8. Iya Wop, lagi. Merai hati-hati. Terlalu jauh dari jangkauan ternyata. Dan lagi-lagi ya dalam keadaan yang cukup tertinggal kali ini sepertinya harus dipertimbangkan kembali kalau coba untuk makan depannya. Oke. Memang ya, di arah top sekarang terbuka juga nih untuk Fancy Nancy. Opsinya dia bisa ngecicil. Tapi sekarang coba dengan adanya satu tsunami stem yang dibuka, Aul dalam sedikit masalah bersama dengan Avatar of God. Dan Aul bakal menjadi korban pertama dari tim fight barusan. Fancy Nancy harus jaga posisi sehingga dia tidak bisa memberikan full damage kepada Navi. Oke. Navi Philippines mereka harus lebih berwaspada lagi karena keadaannya semakin tertinggal. Dan udah mulai diacak-acak nih, Ash sudah dapetin 1 buah Holy Crystal dan bahkan bisa menjalankan lane jauhnya. Oke. Unggulan memang ya, cuma tadi terlalu dalam. Dan yang menarik sebenarnya dari match up kali ini, lihat betapa sedikitnya point kill yang terjadi. Kayak tidak terlalu banyak memang, tapi di sisi yang berbeda, objektif juga bisa disecure oleh masing-masing tim. Jadi mid turretnya akan menjadi petunjuk kita ya, siapa yang akan jauh lebih unggul karena sudah mid turret belum diambil, vision akan terbatas untuk masing-masing tim. Oke. Dan EVOS mereka sudah mulai melakukan sedikit patroli ya di area dari Lordnya juga. Mencoba untuk menyisiri, Not Ayanami bakal coba untuk dipegang pula. Dan bahkan Lordnya sudah mulai dicicil perlahan-lahan. Apalagi dari Shinoa juga baru hadir, tapi lihat bagaimana Not Ayanami bakal coba untuk dimakan. Masih ada reward manipulation yang dibuka. Benar-benar sulit untuk menopang damage ke arah belakang, tapi Casey berhasil mencuri karena Lordnya diinginkan oleh EVOS, walaupun ditukar dengan hilangnya Merai. Oke, 1 untuk 1 dari point kill, tapi tidak dengan adanya Lord yang langsung spawn juga di arah top. Retribution is on point again dari Casey. Sakit banget itu Rhapsody-nya. Not Ayanami hampir tumbang, tapi Purple Buff bakal diambil. Oke, Purple Buff menjadi pertukaran kembali ya. Ini Casey ngeri-ngeri sih. Kita tahu ya bagaimana kontrol objektif dari sosok Suyo itu sendiri Om. Dan ya point kill masih dengan total 4, tapi sayangnya dengan
Lord yang ternyata bisa dibawakan oleh Navi sekarang. Jadi EVOS agak sedikit tertahan juga sementara waktu. Team fight-nya, wow ini bahaya untuk EVOS. Mereka gak bisa melakukan team fight sekarang karena positioning dari Ash yang jauh di bagian bawah. Bakal kena Battle of Guardian 2 orang, bahkan Shan dan juga Owl termakan dengan adanya satu Tsunami Slam juga. Dengan adanya satu di arah paling depan ada Winter Crown yang dibuka. Lele masih cukup sustain, tapi Not Ayanami terrompet dan bahkan Merai menjadi korban kedua. Outplay yang dilakukan oleh EVOS saat ini. Alright, dan kali ini EVOS mereka berhasil untuk bisa membayar atas kerugiannya juga ya, atas Lord yang tadi berhasil untuk dicuri oleh Keishi. Navi Philippines secara team fight mereka kuat dengan membawa Faramis, tapi juga mereka bisa terjebak dalam team fight mereka sendiri dengan adanya area of effect yang cukup besar, apalagi Fancy Nancy. Pop damage-nya gak berhenti-henti loh. Iya. Dan first item Prayo tadi ya, Winter Crown ternyata untuk Owl juga. Bisa ngebait nanti dengan Winter Crown tersebut. Oke, udah ada Bloodwing sekarang juga di sisi dari EVOS dan cicilan-cicilan lagi-lagi nih ya, terus-terusan loh ya. Rhapsody. Udah mau lunas tadi tuh Not Ayanami itu. Masalahnya babak belur banget kan. Not Ayanami yang notabene dia adalah pure tankernya juga gitu loh, untuk jadi frontliner aja udah babak belur. Gimana itu kena ke Merai, kena ke Keishi, bahaya. Asli. Tapi juga bahaya kalau teman-teman belum subscribe YouTube dari Battle of Gamers, Instagram juga Battle of Gamers, dan juga TikTok dari Battle of Gamers. Ya kan? Mulai dari team fight yang dilakukan dengan reward manipulation yang dibuka. Si Noah langsung menjadi korban yang begitu berharga didapat oleh EVOS. Apakah ya kan? Mulai dari team fight yang dilakukan dengan reward manipulation yang dibuka. Si Noah langsung menjadi korban yang begitu berharga didapat oleh EVOS. Bahkan Casey menyusul dan lihat Rhapsody dan juga terus diberikan cicilan oleh lagi. Ya, dan sudah mulai bisa dipegang. Ups. Wah, ada Tsunami Slam yang dibuka. lagi. Ya, dan sudah mulai bisa dipegang. Ups. Wah, ada Tsunami Slam yang dibuka, reward manipulation. Tapi lihat bagaimana NetherRealm ternyata masih bisa untuk memberikan satu harapan. Tapi nyatanya S hadir untuk memberikan satu lagi yang bisa akhirnya rata 4 player yang dimiliki oleh Navi, bahkan triple kill dikantongi oleh Fancy Nancy. Oke, hanya menyisakan Amore dengan pasif yang dia miliki, tapi apalah daya seorang Faramis sendirian saja untuk bisa mendefense. Yap, bahkan sekarang pistolnya terbuka lebar. EVOS sang macan putih memberikan harapan untuk warga Indonesia. Mereka mengamankan game